Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Corina. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mendidik anak usia remaja tentunya menurut Islam. Nah, seorang anak itu tak selamanya menjadi anak kecil, dan juga seiring bertambahnya usia mereka itu tumbuh dari bayi, anak-anak, remaja, lalu dewasa. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana sih cara mendidik anak usia remaja. Remaja sendiri dalam aslinya itu ada kata-katanya dari adolescence yang berasal dari adolesker, artinya itu tumbuh atau tumbuh mencapai tingkat kematangan. Remaja merupakan perubahan, baik perubahan dari pertumbuhan fisiknya, perkembangan fisiknya, maupun dari akal pikirnya juga. Nah, perkembangan ini terjadi dari mulai usia 12 sampai 22 tahun. Salah satunya ditandai remaja ini pubertas untuk laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Nah, biasanya usia remaja ini untuk perempuan yaitu usia 12 sampai 21 tahun. Dan bagi laki-laki biasanya usianya 13 sampai 22 tahun, itu yang disebut dengan jenjang remaja. Nah, remaja sendiri ada dua tahap juga, yaitu remaja awal dan juga remaja akhir. Nah, remaja awal itu biasanya di usia 12 atau 13 tahun bagi perempuan dan 17 atau 18 tahun bagi laki-laki, sedangkan remaja akhirnya bagi perempuan 17-18 tahun, bagi laki-laki 21 atau 22 tahun. Oke, kembali lagi mengenai cara mendidik anak remaja. Nah, bagaimana? Nah, yang pertama, biasanya remaja ini kan mulai bisa menyampaikan kebebasan dan haknya, biasanya mengemukakan pendapatnya sendiri. Nah, biasanya karena dia merasa punya hak untuk mengungkapkan pendapat. Nah, di sini biasanya suka ada ketegangan antara remaja dan juga orang tua begitu. Nah, biasanya remaja juga dipengaruhi oleh teman-teman juga. Sikapnya mereka itu dipengaruhi oleh teman-temannya. Bagaimana seperti apa model pakaian yang lagi tren, pastinya artis-artis idola yang sedang diminati oleh remaja. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika seorang remaja tersebut berdandan model bak artis atau idola mereka? Nah, kita sebagai orang tua biasanya menegur. Nah, di sini biasanya remaja itu tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Dia biasanya lebih mendengarkan saran-saran dari teman, dari komunitasnya mereka sendiri gitu. Nah, kemudian ada juga remaja yang mengalami perubahan fisik yang luar biasa. Pertumbuhannya, perkembangannya itu jelas di usia remaja ada perkembangan yang sangat luar biasa, berbeda dengan ketika dia anak-anak. Nah, kemudian yang keempat adalah remaja ini biasanya ada yang terlalu percaya diri. Nah, sehingga perkembangan emosinya dia meningkat tinggi, dia kadang jadi susah untuk menerima pendapat dari orang tua gitu. Kemudian ada juga setelah mengalami perkembangan ini, remaja juga kadang mengalami kesulitan. Nah, kesulitan apa? Kesulitan ini biasanya mempunyai perasaan yang berubah-berubah, dari pendiam, pemarah, malu, cemberut, terlalu percaya diri juga begitu. Nah, biasanya perilaku ini masih normal ya, di remaja ini masih normal. Tetapi orang tua juga harus memperhatikan kalau kondisi tersebut berdampaknya bermasalah dengan temannya atau dengan lingkungannya, itu berarti sudah melampaui batas gitu. Kemudian ada juga rasa ingin tahu tentang seksual misal. Hal ini sebetulnya normal dan sehat selama tidak melampaui batas dari agama kita. Ketertarikan pada lawan jenis normal pada remaja, tapi sebagai orang tua ya kita harus membatasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ini sangat harus betul-betul kita sebagai orang tua menjelaskan tentang hal ini ya, tentang lawan jenis. Bagaimana kita sebagai orang tua menjelaskan mereka
dengan lawan jenis harus seperti apa, di agama kita harus seperti apa, ini orang tua sangat berperan penting sekali ya. Kemudian bagaimana ketika mereka bergaul di sekolah, batasan apa saja yang harus dijalankan gitu, apalagi zaman sekarang di media sosial terutama ya, seperti itu. Nah kemudian ini masa pandemi ya, jelasnya sekolah itu hanya di rumah aja, online gitu. Biasanya kalau yang sudah masuk sekolah itu kadang punya ingin membolos. Nah kayaknya ada masa-masa di mana malas untuk sekolah, malas untuk belajar, sehingga cenderung membolos dengan teman-temannya gitu. Kemudian ada juga perilaku antisosial seperti mengganggu, berbohong, agresif. Nah ini sudah melampaui batas ya. Nah, penyebabnya macam-macam, bisa juga dari lingkungan, bisa juga dari teman, lingkungan rumah, atau dari dalam keluarga sendiri, gitu. Kemudian yang sudah tingkat lebih lagi yaitu penyalahgunaan obat narkoba. Ini jelas bisa dari orang tua, bisa dari teman, lingkungan, sekolah. Nah, pergaulan di luar rumah memang kita harus ikut masuk ke anak kita ini bergaul dengan siapa, temannya siapa, kita perlu tahu. Kita perlu mengetahui tentang teman-teman mereka ini seperti apa gitu. Nah, kemudian setelah kesulitan dan bahaya-bahaya yang dialami tadi di masa remaja tadi, nah lantas apa ya yang harus dilakukan oleh orang tua agar hal-hal buruk tadi tidak terjadi kepada anak-anak kita. Kemudian banyak juga orang tua yang merasa khawatir, mereka juga khawatir dengan pergaulan di luar sana yang bahwa orang tua tidak dapat mengawasi dengan maksimal. Nah, bagaimana kita mengatasi itu? Nah, salah satunya yang paling penting ya, walaupun kita sesibuk apapun, kita harus dapat menjangkau pergaulan anak-anak. Pergaulan anak-anak kepada sahabatnya, temannya, mereka bergaul dengan siapa, kita perlu tahu. Nah, kemudian di masa seperti ini apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian yang pertama, yang pasti yang paling penting dalam mendidik anak itu, yang pertama adalah memberikan pendidikan agama yang cukup. Bagaimana? Nah, tahu ya pendidikan agama, bagaimana pergaulan, bagaimana pakaian yang harus dipakai oleh seorang remaja, seorang anak yang sudah balik, laki dan perempuan, bagaimana pergaulannya, penampilannya. Kalau mereka sudah punya fondasi agama dengan ibadahnya yang kuat, insya Allah jika menanamkan ini sejak dini, sampai mereka beranjak dewasa, tidak akan terjerumus pada hal-hal yang tidak baik itu tadi. Nah, itu yang utama adalah fondasi agama yang paling kuat ya, itu satu. Kemudian yang kedua, kita harus percaya pada anak. Berikan percayaan kepada anak. Ketika orang tua memberi kepercayaan yang besar kepada anak, maka anak ini akan menghargai orang tuanya dan merasa bertanggung jawab menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada orang tuanya. Nah, bagaimana? Misal kita menerima konsekuensi atas hal yang telah dilakukan. Misal ketika kita sudah melarang anak untuk tidak melakukan hal-hal itu, anak mengabaikan, maka kita biarkan konsekuensinya. Konsekuensinya apa yang telah diperbuat itu ada pertanggungjawabannya gitu. Kemudian menanamkan tanggung jawab dalam kebebasan. Nah, bagaimana ini menanamkan tanggung jawab dalam kebebasan? Mulai meyakinkan diri sendiri bahwa anak Anda ini mulai memasuki perkembangan masa remaja, perkembangan di kehidupan sosial yang berbeda dengan masa kanak-kanak. Namun, kita tetap harus menanamkan tanggung jawab. Seperti apa? Tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar oleh anak. Misal, kita memberikan kebebasan untuk anak berkreasi apapun selama tidak melanggar jalur-jalur yang kita miliki. Oke, anak mau berkreasi apa, silahkan. Kita memberi kepercayaan kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang meningkatkan kreativitas mereka. Jangan mengekang anak-anak usia remaja, karena ketika kita mengekang, kita mengikat terlalu kuat, mereka itu justru akan berontak. Pastinya akan berontak. Dan semakin akan kuat lagi untuk melepaskan diri dari
orang tua semakin menjauh ya. Jangan sampai ya Bunda ini terjadi kepada anak-anak remaja kita. Nah, kemudian kita yang berikutnya adalah kita harus mengerti dunia anak. Dunia remaja ini seperti apa? Istilahnya tak kenal maka tak sayang. Nah, ini kita harus mengikuti zaman sekarang ini seperti apa. Jelas berbeda pada zaman-zaman remaja masa-masa kita dulu. Nah, mau tidak mau kita harus belajar, kita harus mengikuti tentang dunia remaja zaman sekarang, dan kita sebagai orang tua harus mengikuti apa yang dilakukan remaja zaman sekarang seperti apa, setidaknya kita bisa tahu itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang paling penting juga ya, itu adalah meluangkan waktu bersama. Bagaimana? Nah, misal di hari libur, di sore hari, di waktu makan, kita harus berusaha untuk bersama. Nah, bercengkrama di situ, makan bersama, sore hari minum teh bersama, hari libur kita jalan-jalan bersama, itu untuk mencengkrama ya, di situ bercengkrama. Jadi anak itu bisa menceritakan segala hal apa yang terjadi dalam minggu-minggu itu, dia dengan teman-temannya, dia dengan komunitasnya dia sendiri, itu apa yang ada di situ. Biasanya karena kita sering punya waktu untuk anak, mereka biasanya mau bercerita gitu ya, memberikan kenyamanan. Misal ketika dia cerita, kita mendengarkan, mereka merasa nyaman, merasa dihargai. Oh, orang tua saya peduli sama saya, mereka menyayangi saya, mereka mendukung saya. Dan dengan adanya perasaan seperti itu, anak kalau mau melakukan hal-hal yang di luar batas agak mengerem ya, dia ingat dengan orang tuanya gitu. Dan yang terpenting juga menjadi sahabat untuk anak kita. Bagaimana kita menempatkan diri di waktu-waktu tertentu, menempatkan diri bukan sebagai orang tua, tapi sebagai sahabatnya mereka, sahabat anak remaja kita. Nah, di sini nih kadang anak, karena ada perbedaan usia antara orang tua dan anak tuh kadang canggung untuk menyampaikan pendapat atau apa tuh, kadang mereka canggung. Nah, di sini kita jangan selalu memposisikan kita sebagai orang tua. Di situ kita harus mempunyai, jadi kita nih harus pintar-pintar membaca situasi moodnya mereka. Kapan kita harus menjadi orang tua, kapan kita menjadi teman untuk diskusinya mereka. Misal ketika anak mendapat masalah, di situ ya kita jangan memberikan pertanyaan yang kira-kira memojokkan mereka, tapi seolah-olah di situ kita masuk sebagai teman yang memberikan solusi, berperan sebagai sahabat, di mana mereka itu bisa mengungkapkan perasaan mereka, mood mereka saat itu. Nah, biarkan kita mendengar keluh kesahnya mereka, dengerin aja deh apa yang mau mereka ceritakan ke kita. Direm dulu nih, sebagai orang tua direm dulu deh, kita dengerin, kita sebagai sahabat mereka dulu gitu. Nah, karena itu sangat penting juga. Nah, seandainya anak sudah mau bercerita, wah itu bagus sekali, mereka berarti punya rasa percaya kepada kita gitu ya. Oke, mungkin itu beberapa tips ulasan tentang perkembangan anak remaja dan cara-cara mendidik anak remaja. Memang semua itu kembali kepada keluarga, karena pendidikan utama dari satu keluarga ini yaitu pendidikan dalam keluarga ini yang paling penting. Pendidikan dari orang tuanya sendiri yang paling penting. Mungkin seperti itu, semoga bermanfaat. Dan beberapa tips ini saya juga mengambil dari beberapa penulis-penulis yang bisa saya sampaikan juga lewat video ini. Kalau ada kritik, saran, bisa di komen juga di YouTube channel saya. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.